Jahil. Dengan penuh perhatian, Gabrieli menyekat tubuh istrinya dengan air hangat. Dia tersenyum saat Elia terus memandangnya sampai lupa untuk berkedip. Sayang, kau ini kenapa sih? Sejak semalam kau terus memandangiku seperti ini. Ada apa, Tanya Gabrieli penasaran. Elia diam, tak menjawab, dia hanya tersenyum saja. Ayolah sayang, jangan mendiamkan aku. Jawab, kenapa kau memandangiku terus? Didesak seperti itu akhirnya membuat Elia mau bicara. Sebenarnya bukan karena apa-apa, dia hanya sedang bersyukur karena Tuhan sudah memberinya seorang suami yang begitu baik. Gabrieli tak pernah lelah untuk mencintainya, meski sekarang dia sedang tidak bisa melakukan apa-apa. Pria ini tetap setia berada di sisinya, bahkan tak keberatan untuk tidur di rumah sakit meskipun Elia tahu kalau suaminya tidak nyaman tidur membungkuk di sisi ranjang yang dia tempati. Mungkin istilah kata sederhananya adalah Elia sedang sangat terharu akan sikap suaminya. Aku memandangi Kak Iel karena sangat mensyukuri kebaikan dari Tuhan. Kakak begitu baik padaku, rela merawatku yang sedang sakit. Padahal kakak sendiri sudah sangat kelelahan mengurus perusahaan. Maaf ya kak, selalu merepotkan kakak selama ini. Aih, kau ini bicara apa sayang? Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Aku senang melakukannya. Bukankah suami istri itu harus selalu bersama dalam suka dan duka ya? Sudah lupa apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Gabrieli tanggap istrinya sedang terbawa suasana. Aku mana mungkin lupa kak, itu tidak akan mungkin terjadi, jawab Elia. Tok-tok, dengan cepat Gabrieli membungkus tubuh Elia dengan selimut saat mendengar suara ketukan pintu. Sebelum membukanya, dia terlebih dahulu memastikan kalau tubuh istrinya sudah terbungkus dengan sempurna. Mau apa kau? Tanya Gabrieli begitu membuka pintu. Jackson memicingkan mata dia dengan sengaja menerobos masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan makian dari Gabrieli. Elia, kenapa kau dibungkus seperti kepompong? Kau demam? Tanya Jackson kaget melihat kondisi adiknya, di mana hanya tinggal wajahnya saja yang terlihat. Aku tidak demam dok, aku baik-baik saja, jawab Elia sambil tersenyum. Astaga Gabrieli, ini pasti ulahmu karena merasa cemburu. Benar-benar sudah sangat kelewatan, oper posesifmu itu. Jangan menatap istriku terlalu lama, aku tidak suka. Protes Gabrieli ketika mendapati Jackson terus memperhatikan Elia. Bahkan jika bisa aku akan meninggalkan kedua bola mataku di sini agar aku bisa tahu apa saja yang sedang dilakukan oleh Elia. Saud Jackson setengah jengkel. Jangan gila kau Jack. Napas Gabrieli menderu. Kau yang gila Gabrieli? Bisa-bisanya kau membungkus manusia hidup seperti ini. Apakah berniat menjadikan Elia seperti mumi? Bagaimana kalau tiba-tiba napasnya menjadi sesak? Berpikir tidak apa yang akan terjadi padanya? Elia yang saat itu sudah berubah menjadi kepompong hanya bisa diam mendengarkan perdebatan antara suaminya dan Dr. Jackson. Baru masalah begini saja kedua pria ini sudah langsung bersih tegang. Apa jadinya nanti saat Elia memiliki anak? Bisa-bisa bangunan rumah sakit ini runtuh gegara ulah mereka berdua. Kau jangan menakut-nakuti aku ya. Tubuh Elia hanya terbungkus selimut, bukan silikon atau benda berbahaya lainnya. Jadi tidak mungkin dia akan sesak napas. Amuk Gabrieli dengan sengit. Itu sama saja, Gabrieli, benda-benda seperti ini memiliki tingkat resiko yang sama. Cinta ya cinta, tapi tidak gelap mata begini juga sampai mengabaikan keselamatan. Di sini itu aku atau kau yang menjadi dokternya, ha? Siapa di antara kita yang lebih tahu tentang kondisi Elia? Dasar bodoh. Umpat Jackson tak kalah sengit. Meski tak terima dikatai bodoh oleh Jackson, Gabrieli pun segera membuka selimut yang meliliti tubuh istrinya. Tapi sebelum itu dia meminta Jackson untuk berbalik karena tadi Elia hanya mengenakan pakaian dalam saat dia menyekat tubuhnya. Jangan mengintip, aku akan mencongkel bola matamu kalau kau sampai berani berbalik sebelum aku memberi aba-aba. Dasar gila. Di saat yang bersamaan pintu ruangan terbuka, baru saja Pedro hendak menyapa dia sudah dikagetkan oleh suara teriakan dua orang pria yang kini tengah memelototkan mata ke arahnya. Keluar. Buru-buru Pedro melarikan diri saat ada bahaya mengancam. Dia langsung melus dada begitu sampai di luar. Astaga, apa-apaan mereka? Seperti orang kerasukan saja. Di dalam kamar, Gabrieli yang sudah selesai membantu Elia berpakaian, baru mengizinkan Jackson untuk berbalik. Kendati demikian, dia terus memeluk pinggang Elia dengan sangat posesif, yang mana perbuatannya itu membuat Jackson mendengus marah. Bisa tidak kau menyingkir dulu dari sini, Gap? Aku ini ingin memeriksa keadaan Elia, bukan ingin menculiknya. Ci, tidak usah sok perhatian kau. Hatimu itu busuk, kau pasti cemburu kan melihat kebersamaan kami? Bola mata Jackson berputar, dia sangat jengah menghadapi sikap cemburu Gabrieli yang sudah sangat keterlaluan.
Kak Iel, biarkan Dr. Jackson memeriksaku dulu, oke? Bujuk Elia. Sayang, jadi kau lebih membelanya daripada aku? Protes Gabrieli. Tidaklah, ya sudah kalau begitu biar aku mati saja ya kak. Kan kakak tidak mau aku sembuh. Begitu mendengar ucapan Elia, Gabrieli langsung menyingkir dari sana. Dia memincingkan mata saat Jackson menyeringai jahat ke arahnya. Rasakan, dasar bebal. Ingin rasanya Gabrieli memaku kepala Jackson saat mendengar ejekannya. Dia menengus kasar tapi matanya terus memperhatikan gerak-gerik Jackson yang kini mulai memeriksa keadaan Elia. Apa semalam kau merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Tanya Jackson. Tidak sama sekali dok, semuanya terasa baik-baik saja karena Kak Iel ada bersamaku. Jawab Elia. Gabrieli mengulum senyum, bunga-bunga cinta langsung bermunculan di kelopak matanya. Baguslah kalau begitu. Kau mau minum obatnya dengan teratur bukan? Tentu saja, ada aku yang selalu menyiapkannya. Saud Gabrieli menyombongkan diri. Aku tidak bicara denganmu? Masa bodoh, aku tidak peduli. Elia terkekeh, lucu sekali melihat pertengkaran kedua pria ini. Hati Elia menghangat karena diperhatikan oleh dua orang pria baik hati yang selalu ada untuknya. Sungguh, Elia benar-benar sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia sangat bahagia meskipun bekas operasinya sering berdenyut. Elia, jika keadaanmu terus membaik, kemungkinan besar seminggu lagi kau sudah boleh pulang ke rumah. Ucap Jackson menyudahi pemeriksaan yang dia lakukan. Tapi ingat, kau harus istirahat total supaya cepat sembuh. Dan juga jangan sampai kelelahan dulu, itu bisa berdampak pada luka bekas operasinya. Baru saja Elia hendak bertanya apakah dia sudah boleh masuk kuliah atau belum, Dr. Jackson sudah lebih dulu memberinya peringatan, tubuhnya langsung lesu seketika. Sabar, setelah sembuh benar kau pasti bisa segera berkumpul dengan teman-teman barumu. Sekarang lebih fokus pada kesembuhannya dulu ya. Kalau kau selalu berpikiran positif, semuanya pasti akan segera membaik, oke? Hibur Jackson yang tanggap akan kesedihan adiknya. Iya sayang, kau dengarkan apa kata Jackson ya. Kesehatanmu jauh lebih penting dari apapun. Tidak apa-apa sedikit terlambat masuk kuliah. Yang penting kau sehat, oke? Ucap Gabriel ikut menimpali. Dengan berat hati, Elia menganggukkan kepala. Lalu sedetik kemudian dia menatap aneh ke arah Dr. Jackson. Dr. Jackson, apa aku boleh meminta sesuatu padamu? Jackson langsung mengangguk, bahkan nyawanya pun akan dia berikan, asal bisa melihat adiknya tersenyum bahagia. Beri aku kartu hitam yang banyak, yang kemarin aku lupa menyimpannya di mana. Ucap Elia sembari menampilkan sorot mata yang berbinar. Kartu hitam? Apa itu? Tanya Jackson bingung. Black card? Jawab Gabrieli sambil memijit pelipisnya. Elia sangat suka dengan black card. Oh itu tidak masalah, saud Jackson. Nanti aku akan memberikannya untukmu. Kau mau berapa? Berapa ya? Aku tanya Kak Lipi dulu ya dok. Dia pasti tahu berapa banyak kartu hitam yang harus aku minta padamu. Jawab Elia. Kak Iel, aku pinjam ponselmu ya. Dan lagi-lagi, Lipi akan menjadi korban pamer untuk ia kesekian kalinya. Gabriel sudah paham dengan kejahilan istrinya hanya bisa menggelengkan kepala. Sungguh Elia sedikit kejam pada Lipi.